Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, biarlah kita tiada henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, untuk menunjukkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Rabb pencipta alam semesta ini, yang telah menciptakan kita, ibu bapak kita, keturunan kita, dan menciptakan seluruh alam semesta ini untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan bisa menghitung. Mulai dari pagi, setelah malam hari kita ditutup mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tertidur kita, lalu di subuh hari Allah izinkan kita untuk membuka mata itu kembali. Atau yang paling jarang kita rasakan, maksud saya jarang kita sadari, ketika kita menghirup dan mengeluarkan napas yang ada di dalam dada kita ini. Coba kita bayangkan seandainya Allah izinkan kita untuk menarik napas ini, tapi kemudian Dia tidak izinkan kita untuk mengeluarkannya kembali. Atau saat Dia izinkan kita mengeluarkan napas, menghembuskan napas, Allah tidak izinkan kita untuk menariknya kembali. Maka bisa kita bayangkan bahwa nikmat kehidupan setelah itu akan Dia hilangkan dari kita. Atau nikmat mata yang kita sadari di jamaah Ramadan. Bagaimana di pagi hari kita bangun membuka mata kita, menyaksikan wajah cantik istri-istri kita, menyaksikan kelucuan anak-anak kita, menyaksikan hijaunya alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mata sudah sedemikian besar Allah anugerahkan kepada kita. Dan belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan di antara sedemikian banyak nikmat itu, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita hingga hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Dalam perdagangan orang boleh saja mengatakan bahwa pedagang yang banyak keuntungannya itu adalah yang beruntung. Atau orang boleh mengatakan yang beruntung itu adalah mereka yang sekolahnya tinggi, titel yang berderet. Ada juga yang mengatakan keuntungan itu adalah ketika orang memiliki harta benda yang banyak, istri yang banyak, anak yang banyak, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Tapi ternyata jamaah rahimahumullah, orang yang beruntung itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam sampai dia menjemput kematian dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang cerdas itu ternyata adalah orang yang menggunakan akalnya untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, titelnya berderet, gelar akademiknya begitu banyak. Orang yang beruntung ternyata bukan orang yang usahanya besar, hartanya banyak. Ternyata orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan kehidupan dunianya ini untuk menumpuk sebanyak mungkin amal kebajikan. Demikian pula orang yang cerdas adalah orang yang akalnya tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jemaah rahimahumullah, bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah adalah harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap detik, setiap tarikan dan hembusan napas kita, setiap denyut nadi kita harus kita isi dengan zikrullah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Tentu tidak. Kesimpulan itu harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita, yakni dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah yang Dia atur di dalam agama yaitu Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Inilah misi hidup kita yang paling utama. Dan jika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah termasuk nikmat kehidupan itu, kita gunakanlah nikmat kehidupan itu untuk mengamalkan ajaran agama kita yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan kepada kita sekaligus memberikan ancaman kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah janjikan jika kalian bersyukur kepada nikmat-Ku, maka nikmat itu akan Aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kamu mengingkari nikmat-Ku itu, maka azabku sangat berat. Oleh sebab itulah jemaah rahimahumullah, sebagai manusia yang menyadari betapa lemahnya diri kita, betapa hinanya diri kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain dalam menjalani kehidupan ini kecuali kita berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bagi kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada yang bertanya, bolehkah saya untuk tidak melaksanakan ajaran Allah? Bolehkah saya untuk tidak mengamalkan ajaran agama ini? Jawabannya boleh, kalau ia menemukan tempat yang di situ Allah tidak berkuasa. Tetapi itu tidak mungkin. Sebab seluruh alam semesta ini, seluruh isi langit dan bumi ini, semua ada di dalam kuasa Allah Jalla wa'ala. Jemaah rahimahumullah, hanya dengan menggunakan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hanya dengan menggunakan kehidupan kita ini melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, dengan cara itulah kita bisa menyelamatkan diri kita, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun kelak ketika kita harus menghadap kepada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah rahimahullah, sebagai seorang manusia yang menyadari sekali lagi hakikat dirinya yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari hakikat dirinya bahwa ia ini hanyalah seonggok daging yang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan onggok daging ini untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kehidupan ini. Itulah inti dari apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini, agar kita bisa hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan, untuk kemudian bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Demikian hikmah kita kali ini. Al-Fatihah, memohon maaf jika ada salah dan khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di dalam keimanan dan menyatukan amal-amal kita di dalam amal saleh yang membawa kebaikan baik bagi dunia maupun akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.